Indonesia berpeluang besar untuk melaju ke final Piala ASEAN U23. Skuad Garuda Muda akan berjumpa Gajah Putih Muda malam nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan untuk mengetahui bagaimana peluang Kadek Arel dan kawan-kawan, kita sudah terhubung dengan Bung Fenard Huta Barat sebagai pengamat sepak bola. Selamat siang, Bung Fenard. Selamat siang, Mas Rendra. Apa kabar? Baik, Bu Fenard. Bu Fenard, kita melihat Indonesia ini tampil sebagai juara grup, namun tidak tampil meyakinkan di dua pertandingan terakhir, yakni melawan Filipina dan juga Malaysia. Ini bagaimana pendapat Anda mengenai peluang timnas kita malam nanti? Iya, kalau melihat peluang, saya pikir di dua kali pertemuan terakhir dengan Thailand U23, kita mendapatkan hasil positif. Pertama di tahun 2019, ketika di final AFF Championship ini kita mengalahkan Thailand juga, dan tentunya dengan rekor yang udah kita dapatkan, bukannya pekerjaan mudah juga untuk melawan Thailand. Mereka keluar sebagai juara grup 3, dan kalau melihat dari kondisi tim kita sekarang yang mungkin agak sedikit masalah di sektor tengah, saya pikir yang menjadi PR bagi Gerald Tannenberg untuk bisa mencari siapa kiranya pengganti yang sepadan yang untuk menggantikan Tony dan juga Arkan Fikri yang sudah terlebih dahulu juga mengalami cedera. Memang betul kita melihat bagaimana penampilan dari timnas kita di dua pertandingan melawan Filipina dan Malaysia ini sangat sulit ya untuk bisa membongkar tembok pertahanan yang sangat rapat dari kedua tim tersebut. Tapi ini bukan berarti kita tidak bisa mengalahkan Thailand. Kita akan lihat bagaimana nanti Thailand bermain di 15 menit pertama dan untuk bisa mencoba mencari solusi untuk bisa membongkar pertahanan Thailand dan mencoba mencuri gol. Saya pikir seperti itu, Mas Rendra. Baik, Bu Fera, ini mengenai kesulitan kita untuk membongkar pertahanan lawan. Ini penyerang kita tampaknya sulit untuk mencetak gol dan juga lini tengah ini sulit untuk membuat peluang. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh Gerald Tannenberg untuk mengatasi hal ini, Bu Fenard? Ya, menurut saya sih mungkin harus ada banyak variasi ya dalam melakukan serangan. Kita lihat memang ketika bermain melawan Filipina dan juga kita bermain melawan Malaysia, kita menggunakan dua pemain winger yang menurut saya cukup bagus ya. Di mana ada Raihan Hanan di kanan, ada juga di kirinya ada Rahmat Arjuna ya dari Bali United, dan tentunya ditopang dengan sektor tengah yang menurut saya juga sangat baik dalam mobilitas memberikan serangan, terutama bagi seorang Arkan Fikri. Dan ini yang kita harus dapat menggantinya, di mana ketika pada saat kita punya winger tidak bisa memberikan umpan-umpan crossing yang bagus untuk Jentreven, artinya kita mempunyai solusi di sektor tengah untuk bisa melakukan penetrasi, di mana dengan cara seperti ini mungkin kita bisa membongkar dengan kemampuan skill individu yang dimiliki oleh pemain kita. Memang kehilangan seorang Arkan Fikri ya menjadi menurut saya menjadi jenderal lapangan tengah yang mempunyai umpan-umpan matang, juga mempunyai keberanian melakukan penetrasi. Ini yang kita hilang ya. Beberapa kali memang Dion dimainkan, tapi kita lihat memang belum begitu maksimal bisa menggantikan posisi dan juga peran dari seorang Arkan Fikri. Apabila kita kehilangan seorang Tony, tentunya masih banyak ya yang bisa menggantikan peran Tony, karena Tony menjadi seorang jangkar, menjadi pekerja kotor di sektor tengah. Itu bisa dimainkan juga bagi seorang Robby Darwish. Dan menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membuat satu formasi permainan yang berbeda, yaitu kita bisa melakukan improvisasi dari segi serangan, tidak hanya monoton melalui sektor wing aja atau flank. Baik, Bu Fena tadi berbicara mengenai Arkan Fikri dan juga Tony Firmansyah yang cedera. Ini seberapa signifikan sih kehilangan mereka berdua ini terhadap timnas kita, dan melihatnya ini harus siapa pemain yang paling pas untuk menggantikan peran sentral dari keduanya ini, mengingat kita tahu Thailand ini lawan yang tidak mudah atau juga cukup berat untuk nanti. Ya, betul. Semua ini kembali kepada bagaimana strategi dari Gerald Tannenberg ya yang akan digunakan nanti untuk melawan Thailand sendiri. Kalau melihat siapa yang pas, tentunya mungkin pelatih yang lebih memahami siapa yang pas di posisi masing-masing, dan juga melihat bagaimana kesiapan dari setiap pemain dengan apa yang akan dimainkan oleh pelatih ya dengan strateginya. Kalau kita melihat nanti mungkin kita udah kehilangan Arkan ini di pertandingan melawan Malaysia. Tony masih main di sana. Tapi kalau melihat nanti siapa yang pas, kalau saya melihat memang komposisi yang pas mungkin untuk menggantikan seorang Arkan kembali akan dimainkan itu ada Dion ya, Dominikus Dion. Dan sementara untuk menggantikan peran dari Tony, tentunya bisa tetap memainkan seorang Robby Darwish yang akan berperan sebagai pekerja kotor untuk memutus serangan daripada Thailand, dan akan menambah satu lagi tenaga di tengah untuk dimainkan. Ini mungkin bisa siapa saja dimainkan. Mungkin di sana kita tahu ada Yardan Yafi, ada juga mungkin pemain saya lupa, mungkin ada Zidane ya, Zinedine Zidane dari atau maksudnya Altas Indi ya, mungkin dari sektor tengah yang bisa dimainkan, sehingga akhirnya ada variasi baru yang bisa
diturunkan oleh seorang Gerard Vandenberg sebetulnya. Ya, kita harapkan pemain cedera tersebut tidak signifikan untuk mengganggu performa timnas. Tapi Bung Fernand, mengenai berbicara rekor kita dalam 2 pertandingan terakhir ini yang cukup baik melawan Thailand U23, ini apakah akan justru menambah mental kita ini semakin percaya diri untuk bisa menang dalam pertandingan nanti malam? Kalau saya melihatnya sangat optimis ya. Kalau kita melihat bagaimana permainan anak asuh dari Gerard Vandenberg ini, kalau saya pikir ya, kalau buat saya sangat menarik ya, sangat menghibur. Bagaimana mereka bisa bermain ball position yang baik, mereka bisa menjalankan, memainkan strategi compact defense juga yang sangat baik ya. Kehilangan bola, semua pemain bisa cepat turun di daerah pertahanan, dan menyerangnya juga sangat baik. Kalau kita melihat sebenarnya bukan kendala dari timnas kita yang tidak bagus ketika melawan Filipina dan juga melawan Malaysia, tapi bagaimana Filipina dan Malaysia ini memahami dan juga mengunci permainan kita dengan cara mereka bermain defense total, sehingga akhirnya kita sangat sulit untuk bisa membongkar serangan. Ini hal yang sangat wajar ya, ketika pada saat tim yang sangat dominan dalam penguasaan bola, mereka harus berhadapan dengan tim yang memang lebih dominan juga melakukan pertahanan, dan juga mencari counter untuk melakukan serangan. Ini hal yang sangat wajar. Kalau saya bilang tidak buruk penampilan Indonesia, sangat bagus, tapi memang diperlukan lagi variasi serangan untuk bisa membongkar daerah pertahanan lawan. Menurut saya seperti itu. Baik, Bu Fernand, mungkin pertanyaan terakhir ini, Anda melihatnya akan seperti apa nanti timnas kita bermain melawan Thailand, dan mungkin skor atau prediksi skor dari Anda, Bu Fernand? Ya, kalau cara permainan, strategi permainan saya pikir tidak berubah ya. Apa yang dimainkan oleh Gerard Vandenberg, pasti kita akan membuka, mencoba menguasai bola dulu, ball possession, dan juga untuk menekan mereka dari menit awal. Jadi saya yakin kalau kita juga bermain sebagai tuan rumah, dan saya pikir mereka harus memberikan tekanan dari menit awal. Untuk skor, kalau saya mungkin bisa memprediksi 2-1 kemenangan untuk Indonesia. Baik, terima kasih Bung Fernand sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Kita juga harapkan kemenangan untuk timnas Garuda Muda kita. Terima kasih Bung Fernand.